Dan pemirsa, untuk Anda yang akan ke Pelabuhan Merak, ini sekarang 4 hari jelang Lebaran sudah ramai lancar di Pelabuhan Merak, pemirsa. Ada 376.000 orang yang telah menyeberang selama arus mudik. Dermaga Eksekutif Merak, mayoritas yang menyeberang ke Bakauheni pada hari ini, mayoritas adalah kendaraan-kendaraan pribadi. Data ASDP menunjukkan hampir 100.000 orang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakauheni pada Rabu 26 Maret 2025. Di periode yang sama, pemirsa, kendaraan yang menyeberang yakni 21.000 unit. Dan selama arus mudik tingkat keramaian ini banyak terjadinya itu pada malam sampai subuh. Dan untuk mengurai kepadatan, ASDP memfokuskan Pelabuhan Merak ini untuk penyeberangan kendaraan pribadi saja. Nah, kemudian kendaraan motor dan truk ini dialihkan di Pelabuhan Ciwandan serta Bandar Bakau Jaya. Sudah terjadi padat ya, ramai di Pelabuhan Merak, Banten. Kita langsung sapa Indra Setiabudi di sana. Selamat malam, Assalamualaikum. Indra, apakah lonjakan pemudik terjadi lebih banyak pada malam hari ini dan peningkatan signifikan di Pelabuhan Merak dan Ciwandan, Indra? Dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di Pelabuhan Eksekutif Merak, Banten. Anda bisa saksikan di belakang saya ini cukup ramai sekali. Sudah ada kurang lebih 15 baris menuju ke belakang mengalami antrian cukup signifikan, Yudi dan juga pemirsa. Memang rata-rata masyarakat ini lebih memilih pulang pada malam hari untuk menghindari cuaca yang panas pada siang hari saat melakukan ibadah puasa, Yudi dan juga pemirsa. Dan perlu kami informasikan juga bahwa SDP setidaknya mencatat dalam periode H-10 hingga H-5 ini sebanyak sudah 375.000 penumpang sudah diberangkatkan menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung, yang mana dengan jumlah kendaraan sudah sebanyak 64.000 kendaraan. Dan kalau kami informasikan juga, Yudi, walaupun saat ini sudah ada antrian, namun untuk jalan menuju Pelabuhan Merak ini sangat landai sekali, bisa lancar sekali, tidak ada hambatan yang cukup berarti menuju Pelabuhan Merak pada hari ini. Dan mengingat pada dapat kami informasikan juga bahwa seharusnya ini kepolisian sudah melakukan ganjil genap di ruas jalan Merak menuju maksud kami di ruas tol Tangerang menuju Merak nantinya, namun dikarenakan situasi sangat kondusif sekali sehingga pemberlakuan ini ditiadakan. Dan kami saya informasikan bahwa puncak pada arus mudik 2025 ini akan diprediksi pada esok hari, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2025, yang mana sejumlah rekayasa nanti akan dilakukan, Yudi dan juga pemirsa. Ganjil genap akan diberlakukan ketika bagi para pelanggar ini nanti akan dikeluarkan dialihkan menuju jalur arteri. Namun perlu kita sampaikan bahwa ini hanya pengalihan jalan saja, tidak ada unsur dari tindak tilang begitu. Yang mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk mengurai kepadatan kami informasikan bahwa SDP akan mengalihkan sejumlah jalur pemotor maupun juga truk maupun juga bus ke arah Pelabuhan Ciwandan untuk mengurai dan memperlancar jalur-jalur menuju masing-masing dermaga untuk melakukan kegiatan penyeberangan menuju Merak Bakauheni Lampung. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada hari ini dan nanti dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan dipastikan juga Anda sudah harus berada di lokasi tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di jalur Eksekutif Merak, untuk menghindari ketertinggalan maupun juga kepadatan antrian pada malam hari. Demikian, Yudi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra atas laporannya dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali, Indra. Pemirsa, sejumlah kendaraan pemudik dari Cirebon menuju Jakarta ini diputarbalikkan petugas di ruas tol Cipali jelang penerapan sistem satu arah atau one way. Sejumlah pengendara kecewa karena belum mendapat himbauan ini sebelumnya. Jalan kemana Jakarta? Jakarta ya. Petugas gabungan dari pihak kepolisian dan Satpol PP meminta pemudik dari Cirebon yang akan menuju ke Jakarta untuk putar balik dan melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri. Hal ini sehubungan dengan diberlakukannya skema rekayasa lalu lintas berupa sistem one way atau satu arah di ruas tol Cipali. Sementara seluruh kendaraan baik angkutan umum maupun pribadi yang menuju ke Jakarta dikeluarkan di gerbang tol Sumberjaya. Akibatnya sejumlah pengendara merasa kecewa karena tidak mendapat sosialisasi perihal penerapan one way sebelumnya. Kang, ini mau kemana, Kang? Tujuannya, Kang? Mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta? Ya. Kan dialihkan lagi jalurnya? Kayaknya sih gitu, Pak. Kayaknya. Emang nggak tahu, Kang? Ada? Enggak, saya nggak tahu beritahuannya, Pak. Nggak ada.
Pemberlakuan sistem one way di ruas tol Cipali diberlakukan jelang puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi Kamis malam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Ya, agar lalu lintas lancar, Kakor Lantas meninjau arus mudik di ruas tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas masih dilakukan situasional. Selama 2 jam kami pantau arus, bangkitan arus cukup lagi. Sehingga one way yang kedua kami berlakukan one way lokal dari kilometer 70 sampai 188 dan saat ini kami perpanjang sampai ke 210. Maka dari itu kami laporkan update sampai saat ini arus lalu lintas yang menuju Trans Jawa cukup terkendali. Dan kami juga sudah koordinasi dengan jajaran khususnya jalur arteri. Jalur arteri kita kelola dengan baik, di sana banyak pos, situasinya juga masih terkendali. Kami juga koordinasi dengan Jawa Tengah, dengan adanya one way lokal, baik tahap 1 dan tahap 2, tentunya arus yang kita kirim ke Trans Jawa cukup tinggi. Apakah nanti di Jawa Tengah akan melakukan one way lokal, tentunya nanti akan melihat perkembangan arus yang menuju ke Jawa Tengah. Sementara demikian, alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada kejadian menonjol, kecelakaan di jalan tol juga nihil, Harkam Tipmas juga cukup terkendali, tempat-tempat di non-tol juga kita pantau terus, termasuk juga tempat-tempat perkotaan. Jadi operasi ketupat itu di samping mengelola Harkam Tipmas, kami juga mengelola Kamsel Tip Carantas. Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar. Mungkin besok hari H-3 itu arus puncak yang kita prediksikan, tentunya kami akan merencanakan one way nasional. Menunjang kelancaran arus mudik Lebaran, pemerintah memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, mulai dari penerapan kendaraan ganjil genap hingga sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional. PT Jasa Marga akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik ke Lebaran 2025. Berbagai kebijakan mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan kontraflow, sistem one way, serta ganjil genap yang akan dimulai pada H-7 Lebaran. Tepatnya pada 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 atau H+6 Lebaran. Untuk pembatasan angkutan barang akan diterapkan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025 di 24 ruas tol utama. Rekayasa kontraflow juga akan diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat dan kembali pada 31 Maret serta 1 April. Kontraflow untuk arus balik berlaku mulai kilometer 70 hingga kilometer 37 pada 3 hingga 6 April. Selama arus mudik, sistem one way akan diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 414 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada arus balik akan berlaku dari kilometer 414 hingga kilometer 70 pada 3 hingga 6 April. Rekayasa ganjil genap berlaku pada arus mudik di beberapa ruas tol utama mulai 27 hingga 29 Maret antara pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk arus balik, aturan yang sama akan berlaku pada 3 hingga 6 April dari pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional.